Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ucapan Bismillahirrahmanirrahim sederhana yang memiliki makna dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah Maha. Karena kalau pengasih dan penyayang, insya Allah kita semua ini pengasih dan penyayang. Manusia itu pengasih dan penyayang. Tetapi ketika ada Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini yang sangat luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika manusia itu, ketika umat hamba Allah ini melakukan sebuah kebaikan, Allah akan balas 10 kali dari amalnya. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kejahatan, Allah balas seimbang dengan kejahatan yang kita lakukan. Itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Di situ Allah katakan, barang siapa melakukan sebuah kebaikan, akan Allah balas dengan 10 kali amalnya. Dan barang siapa melakukan kejahatan, kata Allah, Allah balas seimbang dengan kejahatannya. Dan Allah tidak sedikit pun menzalimi hambanya. Coba bayangkan, di mana ada sebuah kasih sayang, kebaikan dibalas 10 kali, kejahatan dibalas seimbang. Kalau bukan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kalau bukan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana ada seperti itu? Dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah itu bukan hanya kepada kita hambanya manusia, tetapi kepada semua makhluk hambanya. Kita lihat bagaimana Allah memperlihatkan kasih sayangnya kepada setan, kepada iblis yang sudah dikutuknya. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam di surga, Allah sudah menciptakan para malaikat dan jin. Kemudian pada saat itu, begitu Adam menciptakan, Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam dalam arti memberi penghormatan. Semua melakukan malaikat. Tetapi jin yang bernama Azazil dengan congkak dan sombong dia katakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau diterjemahkan secara bebas yang ada di surat Al-A'raf 12 itu, mana mungkin Allah engkau minta aku sujud kepada Adam? Hebat aku lagi. Aku ini kan kau ciptakan dari api, sementara dia kan dari tanah. Marah Allah di situ, terkutuk engkau, kata Allah. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan begitu, terkutuk engkau dan tidak pantas engkau hidup di surga ini. Pergi kamu dari sini. Ketika Allah marah, ketika Allah hambus, Allah usir dia dari surga, sebelum dia keluar dari surga, apa yang terjadi? Ada sebuah dialog. Ya Allah, kalaulah itu keputusanmu, aku ini sesat, beri aku umur panjang sampai akhir zaman dan beri kesempatan aku menggoda Adam. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Bayangkan betapa maha kasih dan sayangnya Allah. Saya mau tanya, di mana ada seorang ayah sedang marah, begitu marahnya datang anaknya minta sesuatu dikasih? Nggak ada, Pak. Allah itu dalam kondisi marah, bahkan dia usir setan itu. Tidak pantas kamu hidup di surga ini. Dalam kondisi kemarahan seperti itu, minta diberi. Apakah ini bukan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Allah ingin menunjukkan kepada kita, jangankan kaum manusia yang sempurna, setan itu minta, aku beri. Itulah yang Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku niscaya akan kukabulkan. Jadi untuk meyakinkan kita, minta kepada Allah itu pasti dikasih. Setan saja minta dikasih. Masa kita nggak yakin? Ini Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah, sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah kejadian, kita lihat tentang sebuah Maha Kasih dan Maha Sayangnya Allah. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, seberapa besarkah kasih sayangmu terhadap hambamu? Mendengar pertanyaan itu, Allah tidak langsung menjawab. Allah katakan, wahai Musa, pergi engkau ke satu tempat sana. Di sana nanti engkau akan melihat sebuah kejadian. Tetapi aku tidak mengizinkan kau bereaksi apapun. Cukup kau lihat saja. Mendengar apa yang Allah sampaikan, Nabi Musa pergi berangkat. Sampai dia di satu tempat, dia lihat ada sebuah rumah tua. Kemudian dia bersembunyi dari rumah tua itu tidak jauh. Tidak lama kemudian, keluarlah dari rumah tua itu seorang anak muda yang gagah menyeret seorang tua perempuan.
Orang tua perempuan itu melolong minta ampun. Sudah anakku, cukup anakku. Begitulah kata orang tua itu. Tetapi si anak tidak peduli, tetap dia seret orang tuanya. Sampai akhirnya dihempaskan di situ. Nabi Musa yang terkenal tidak bisa menahan ketika melihat kezaliman, hampir saja tidak tahan. Tetapi dia ingat apa yang Allah katakan, cukup memperhatikan. Apa yang terjadi kemudian? Anak muda itu pergi meninggalkan orang tua itu. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Musa melihat keluar dari mulut orang tua itu, ya Allah, ampuni anakku, beri hidayah dia. Dia sesungguhnya tidak berniat untuk menzalimiku. Coba bayangkan, itu kasih sayang ibu. Setelah melihat itu, tercengang Nabi Musa. Lalu Allah katakan, wahai Musa, sudah kau lihat itu betapa besarnya kasih sayang ibu itu kepada anaknya? Kalau kau bandingkan dengan kasih sayangku, tidak ada seujung kuku kasih sayang ibu itu terhadap anaknya dibandingkan kasih sayang kepada hamba. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat seperti ini, dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim saja, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betapa Maha Pengasihnya Allah, betapa Maha Penyayangnya Allah. Kita hari ini diberi kesempatan. Berapa banyak orang sedang mendahului kita hidup ini. Ada yang dipanggil Allah kemarin, ada yang dipanggil minggu lalu. Mungkin ada nanti menjelang Ramadan ini. Kita pun tidak tahu. Mungkin bisa jadi kita juga diantara yang akan Allah panggil. Tidakkah membuat kita sadar pelajaran-pelajaran yang sudah Allah berikan dalam kehidupan sehari-hari, tidakkah membuat kita sadar kapan lagi kita akan melakukan kebaikan kepada Allah?